Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, apa kabarnya hari ini? Saya berharap saudara dalam keadaan luar biasa, penuh sukacita dan tetap dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kembali saudara, kita akan menyaksikan kesaksian dari seorang saudara kita yang telah berpindah dari agama lamanya menuju kepada Kristus Yesus. Dia menerima panggilan Tuhan di dalam kehidupannya sehingga dia masuk Kristen dan mengetahui bahwa kasih karunia hanya ada pada Tuhan Yesus. Bagaimanakah kesaksiannya? Mari kita saksikan berikut ini. Perkenalkan, nama saya Anissa Puspasari Hasibuan. Saya anak pertama dari 4 bersaudara dan saya adalah perempuan satu-satunya. Saya itu keturunan ada Acehnya, ada Arabnya, ada Bataknya, terus ada Jawanya juga ya. Tapi kayaknya kalau di saya lebih kental ke Jawanya kayaknya. Karena muka saya dibilang nggak ada Batak-Bataknya katanya. Tapi nada dan bicara saya tuh macam orang Batak gitu kan ya, campur-campur lah ya pokoknya. Dan saya dibesarkan dari keluarga muslim yang terbilang taat. Sedikit cerita, orang tua saya, bapak saya jenggotan ya, terus celananya juga atung ya kan, seperti orang-orang di luar itu. Terus ibu saya juga berjilbab, mereka juga rajin sholatnya gitu. Dan dari kecil ya saya memang dididik sebagaimana seorang muslim, sholat 5 waktu dan haji gitu kan. Keluarga saya semuanya itu muslim, ada beberapa memang yang non, tapi itu keluarga jauh, bukan keluarga inti. Keluarga inti saya sendiri semuanya muslim. Saya anak pertama dari 4 bersaudara. Saya anak pertama dari 4 bersaudara dan saya perempuan satu-satunya. Itu berat banget. Itu berat banget. Karena apa ya? Anak paling tua kali ya, berasa jadi kayak aduh beban banget. Dan saya ngejalanin semuanya sebagai seorang muslim ya, saya jalanin gimana normalnya aja sih. Oke, sampai akhirnya di tahun 2000 berapa ya, aku lupa. Aku kayak kelahiran 92 di bulan Oktober. Jadi di aku kelas 1 SMP kalau nggak salah. Kelas 6, kelas 1 SMP itu aku sudah mulai tertarik. Pertamanya gini ya, kebetulan rumah nenek itu dekat sama gereja. Terus aku sering lewat, jadi gereja sama masjid itu dempetan. Terus aku sering lewat, karena setiap weekend pasti ke rumah nenekku. Aku sering lewat dan aku ngeliat kayak, kok mereka ibadah, tapi kok rapi banget ya? Rapi, ada yang pakai dress, segala macam. Apa sih sebenarnya yang mereka lakuin di dalam? Pertamanya itu. Terus, kok rapi-rapi banget, gitu. Kok cantik-cantik banget, kok cakep-cakep banget, gitu kan. Terus aku nggak sengaja aku lihat salah satu acara khotbah di TV, di salah satu stasiun TV. Di situ pendetanya satu itu orang luar, terus yang satu lagi itu penerjemahnya. Aku suka dengerin gitu. Tapi memang aku ngedengerinnya nggak lama karena kan itu pagi-pagi dan kakekku saat itu almarhum masih ada. Dia tuh subuh udah bangun, udah sholat, udah keluar, udah ngapain, udah aktivitas gitu ya. Sedangkan aku masih nonton TV. Terus aku buka dong TV, aku nyalain TV-nya, aku lihat sekelebat gitu. Itu satu kali, 2 kali, 3 kali. Aku makin penasaran, sampai aku nggak tahu, mungkin kayak jalan-jalan Tuhan aja gitu ya semuanya. Aku makin penasaran dan aku tanya-tanya gitu sama teman-teman aku. Aku sekolah kebetulan di negeri dari SD sampai SMA. Jadi teman-teman yang non muslim itu terbilang sangat sedikit ya, mungkin nggak kayak teman-teman di swasta yang lain atau di negeri yang lain, tapi teman aku di SMP tuh sedikit banget yang non muslim. Jadi kalau ada sesuatu yang aku bingung aku tanya,
eh, makna bintang di pohon Natal tuh apa sih gitu. Aku suka nanya kayak gitu. Terus oh ya karena aku merasa masih gitu, masih penasaran nih ada apa lagi nih yang bisa aku tanyain gitu kan. Bukan saat itu bukan untuk membandingi tapi kayak nggak tahu kenapa kayak lebih penasaran aja. Terus iya jadi kayak sampai akhirnya di 2016 kebetulan nggak tahu mungkin kayak jalan-jalannya kali ya Pak ya, aku dikenalin dengan seorang laki-laki, dia turunan Batak juga. Aku dikenalin sama dia, terus ternyata dia adalah seorang anak Tuhan gitu. Aku dari situ tanya-tanya, aku penasaran gitu kan. Sampai akhirnya aku di 2017 memutuskan untuk oke, baik. Aku convert gitu. Aku convert di tahun 2017. Beda bulan aku langsung baptis. Setelah itu jalan sampai dengan hari ini gitu. Kalau ditanya suka dukanya banyak. Apalagi dari dari serangan dari orang-orang terdekat kayak misalnya teman-teman, saudaraku, ibuku, ayahku terutama ya. Tapi paling yang paling berasa sama aku tuh di pihak ayah. Kalau di pihak ibu mereka lebih ke oh ya udah, itu tanggung jawabmu, itu pilihanmu, kamu ibadah yang betul gitu kan, sesuai dengan apa yang kamu yakini sekarang kamu ibadah yang betul, kamu jalani semuanya betul-betul gitu. Karena jangan sampai apa yang kamu pilih sekarang malah jadi kamu nggak jalanin gitu. Kamu nggak jalanin dan itu nantinya tanggung jawab kamu besar banget gitu kan. Segala apapun yang aku pilih pasti kan ada konsekuensinya ya. Konsekuensinya yaitu aku diomongin sama teman-temanku, diomelin sama ayah, diomelin sama ibu gitu. Tapi puji Tuhan, ibu lebih wise. Sempet sampai ayahku itu tidak tidak terima aku convert karena bisa dibilang ayah itu orangnya saklek gitu. Ayah A, B, A, B gitu. Ayah A, B, A, B. Jadi aku nggak bisa ganti-ganti gitu kan. Terus dari teman-temanku misalnya, mereka tuh gue nggak percaya ya Nis, kok lu bisa kayak gini ya sekarang semenjak lo kenal sama laki-laki itu gitu. Kayaknya yang disalahin harusnya bukan laki-laki itu gitu. Kayaknya nggak pantas juga sih dia nyalahin orang lain gitu. Toh juga dia nggak kenal sama laki-laki itu gitu kan. Pikir aku saat itu kayak gitu. Terus dari pihak ibuku mereka ya sudahlah Kak, mau gimana lagi. Kamu udah milih, kamu tanggung jawab. Tapi tidak sama ayahku, orang tua laki-lakiku itu mereka menentang gitu kan. Apalagi sama om dan tante-tanteku yang mereka sholatnya rajin ya kan. Kalau udah ngumpul tuh udah deh, pokoknya ceritanya udah soal yang agamais gitu. Sedangkan aku mundur, aku nggak mau ikut campur lagi. Terus itu sih dari pihak aku yang menentang banget ya, ada sampai aku diomongin, memang pahit banget, aku sampai diomongin, sampai dibilang, mohon maaf ya sebelumnya mungkin, aku malas temenan sama murtad gitu, sampai ada yang digituin akunya, terus mereka sempat, oh lu masih inget ya nih sama kita gitu, setelah lu pindah, lu masih inget sama kita gitu, ada yang kayak gitu, ada yang gue nggak nyangka ya nih lu kayak gini gitu, pokoknya ngomongin yang bener-bener gak enak di kuping. Dan sebenarnya sih sampai sekarang masih ada aja yang kayak gitu. Aku nerimanya kayak ya udahlah ya, mungkin ini kayak aku pikul salib gitu, aku ngerasa kayak gitu, mungkin ini kayak aku pikul salib, mungkin memang ini yang harus aku dapetin. Dan itu
dari jangka waktu aku pindah, dari jangka waktu aku kenal Tuhan, aku memutuskan untuk baptis sampai dengan keluarga aku tahu itu jangka waktunya lumayan lama. Dan mereka bertanya-tanya, kok bisa kamu menyembunyikan itu? Mungkin buat teman-teman semua di rumah, jangan diikutin, aku salah, tapi aku percaya Tuhan bekerja, aku minta sama Tuhan, Tuhan please lembutin hati semua orang-orang yang aku kasihi, kalau sampai mereka tahu aku percaya sama Tuhan Yesus. Aku selalu berdoa, Tuhan tolong jangan biarin aku khawatir, aku nggak mau khawatir terus, aku nggak mau worry terus, aku nggak mau insecure terus, aduh nanti gimana, cuma aku minta sama Tuhan, Tuhan tolong lembutin hati mereka satu persatu, baik itu keluarga, orang tua, keluarga, teman-temanku, tetangga mungkin yang dulu kenal sama aku, please aku minta Tuhan lembutin hati mereka. Ya, sungguh luar biasa saudara, kesaksian dari saudari kita ini. Dia telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Seperti kita ketahui, jika kita masuk ke agama Kristen, kita meninggalkan agama seberang, maka ada harga yang harus dibayar. Tetapi dia percaya dan kita pun percaya bahwa dengan mengandalkan kuasa Tuhan, dengan mengandalkan kasih karunia Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk melewati itu semua. Jadi saudara, marilah kita menjadi teladan-teladan Kristus, kita saling membagikan kasih Kristus sehingga semakin banyak lagi jiwa-jiwa yang dimenangkan. Semangat dan percaya dengan Tuhan Yesus, andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye.